Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada poin 380 halaman 153. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimahullah berkata, wa an yahzana lidunya wa yafrahalaha. Rasul melarang kita terlalu sedih dalam urusan dunia atau ketika tertimpa urusan musibah dunia, dan melarang terlalu senang gembira kalau mendapatkan urusan dunia. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini masih pembahasan tentang bab al-manahi, hal-hal yang dilarang. Di antaranya dilarang untuk kita terlalu bersedih hati ketika mendapatkan musibah dalam urusan dunia. Dan dilarang terlalu bergembira kalau mendapatkan kenikmatan dunia. Artinya seorang muslim muslimah itu pertengahan dalam segala hal. Seperti dalam pembahasan kemarin dalam masalah berbelanja, berinfak, itu pertengahan, tidak boros, tidak bakhil. Demikian pula dalam urusan ini. Ketika ada musibah datang boleh bersedih, tapi tidak boleh sampai berlebihan, sampai stres, frustasi, naudzubillahi min dzalik. Demikian pula kalau mendapatkan kenikmatan dalam urusan dunia, tidak boleh terlalu bergembira sampai mungkin membawa kepada kesombongan, berbangga-bangga diri. Naudzubillahi min dzalik, pertengahan. Boleh sedih, boleh gembira, namun sewajarnya. Apalagi kita tahu dan kita yakin urusan dunia atau dunia itu sementara, tidak ada yang kekal abadi. Dunia itu seperti roda yang terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah, entah dalam urusan
pekerjaan, dalam urusan ekonomi, jabatan, kadang di atas, kadang di bawah. Maka tidak boleh terlalu bersedih hati, karena inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian pula ketika dia di atas, nggak akan mungkin kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan. Makanya seorang muslim, muslimah harus bijak dalam menyikapi dunia. Dia yakini dunia sementara. Yang kekal abadi adalah negeri akhirat. Maka hatinya lebih banyak bergantung kepada urusan akhirat, tanpa meninggalkan urusan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu yang paling wajib ditanamkan dalam diri seorang hamba. Akhirat, akhirat, dan akhirat. Namun tidak boleh dia meninggalkan dunia. Cari dunia, namun dunia untuk akhirat. Dunia bukan untuk segala-galanya. Karena sekali lagi seorang muslim, muslimah yakin dunia itu sementara. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid ayat 20 sampai 24. Ini luar biasa kalau kita renungkan. Mari kita bersama-sama sejenak mentadaburi 4 ayat ini. Ini luar biasa, insya Allah banyak berpengaruh positif, berbuah yang manis dalam kita mengarungi kehidupan ini. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun." Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya dunia itu laibu walahu, hanya permainan dan senda gurau belaka, dan perhiasan serta memperbanyak dan atau berlomba-lomba dalam urusan dunia dan memperbanyak harta dan anak keturunan. Perumpamaannya kata Allah, dunia itu seperti ghaith, seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanamannya. Namun setelah segar, hijau, berbunga, apa setelah itu? Dia akan apa? Mengering. Kemudian dia akan rontok, akan hancur. Itu dunia. Gak ada yang kekal abadi. Orang punya jabatan yang tinggi apapun suatu saat akan turun. Ya. Seorang yang punya harta suatu saat mungkin dia akan bangkrut. Akan habis hartanya dan seterusnya. Orang yang punya masa muda yang kuat, ketika sudah tua mulai ya lemah dan seterusnya. Kata Allah, ya, kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musarran thumma yakunu hutama. Namun ingat kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat di akhirat ada azab yang pedih, wa maghfiratun minallah wa ridwan. Ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Ini yang wajib untuk terus dikejar dan mewaspadai azab di akhirat. Jangan sampai mengejar dunia, mengorbankan akhirat, mencari ya dunia dengan menghalalkan segala cara, lupa wa fil akhirati adzabun syadid. Kemudian kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, yang terkadang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari negeri akhirat, dari beribadah, berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Karena kesenangan maka lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah kepada Allah, sampai naudzubillah min dalik, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillahi min su'il khatimah. Makanya Rasul SAW bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kematian. Karena ini sekali lagi sebagai penghibur dalam
diri kita agar kita tidak terlalu tamak kepada dunia. Sekali lagi, seorang muslim muslimah pertengahan dalam segala hal, di antara dalam urusan dunia. Tidak boleh dia tamak kepada dunia, menghalalkan segala cara menggapai dunia, atau sebaliknya meninggalkan dunia sama sekali. Ya, cari dunia untuk akhirat, cari dunia untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita cari dunia dengan cara yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memberikan gambaran bagaimana hidup di dunia yang sementara dengan kehinaan demi kehinaannya, kemudian Allah memotivasi kita untuk lebih banyak menggapai urusan akhirat. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rasuli. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha mempunyai karunia yang besar. Kemudian ayat berikutnya, ini sekali lagi luar biasa juga. Ayat ini kata Al-Imam At-Turtusi rahimahullah dalam kitab Al-Hawadits wal Bid'ah merupakan aslal ayat yang sangat menghibur, terutama bagi yang terkena musibah, entah kekurangan ekonomi ataupun kekurangan jiwa, kekurangan apapun lah dalam urusan dunia. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun musibah yang menimpa di atas muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian, melainkan semuanya itu fi kitab, dalam catatan takdir. Ini pentingnya iman kepada takdir, terutama dalam kita mengarungi bahtera kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Ingat, semuanya sudah Allah takdirkan. Yang sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz nggak akan mungkin meleset. Ma'asabaka lam yakul yukhti'aka. Apa yang Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz untukmu dari kenikmatan atau atasmu dari kesulitan, musibah, tidak akan mungkin meleset darimu. Maka seorang muslim ketika ditimpa musibah, kata Rasul, dia mengatakan, ya, qadarullah, ini sudah takdir Allah, wa ma syafa'al. Gak stres, dia tenang sudah. Dan dia yakini di balik musibah pasti banyak hikmahnya. Rubba dharatin nafi'ah. Kata orang Arab, di belakang kemadaratan dalam urusan dunia banyak manfaatnya. Terkadang kita sadari sekarang, kadang tidak kita sadari sekarang, namun besok lusa kita akan tahu bagaimana hikmahnya yang luar biasa. Ini sekali lagi, makanya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala, dan ini sudah kita posting, kita terjemahkan ceramah singkat beliau, bahwasanya al-iman bil qadar balsamul haya. Iman kepada takdir itu balsemnya kehidupan. Apa arti balsem? Balsem yang kita pakai sebagai apa? Obat. Kalau kita gatal atau sakit, linu-linu, pakai apa? Balsem. Itulah iman kepada takdir. Kalau kita ingat iman kepada takdir, kita yakin iman kepada takdir, ini akan bisa menghibur, ya, akan bisa menghilangkan kesedihan dalam hati kita ketika ditimpa musibah, apapun bentuk musibah tersebut. Ini sudah takdir Allah. Mau apa kita? Kita hanya hamba Allah. Allah yang mengatur semuanya. Namun harus kita husnudzon kepada Allah. Ya, kita yakini Allah kalau menimpakan musibah itu menunjukkan Allah cinta kepada orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasul, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai sekelompok manusia, Allah uji mereka, yaitu terutama dalam urusan dunia tadi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi dari musibah di atas muka bumi dan yang menimpa diri kalian,
semuanya itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menurunkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya ini hikmah mengimani takdir. Ini faedah, ini buah manis mengimani takdir. Apa kata Allah? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, tidak terlalu bersedih hati kalau ada musibah yang menimpa kalian, atau ada yang luput dari kalian dalam urusan dunia. Kita punya cita-cita indah itu dan sebagainya tidak tergapai. Seorang mungkin pebisnis targetnya demikian nggak tergapai, malah mungkin bangkrut. Maka yakini kalau sudah beriman kepada takdir, maka tidak boleh ada rasa kesedihan yang mendalam. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Demikian pula kalau mendapatkan proyek, mendapatkan kenikmatan dunia, wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bangga karena semua tidak ada yang kekal abadi. Ini sekali lagi bahwasanya al-iman bil qadar balsamul haya. Iman kepada takdir itu obat kehidupan, terutama yang terkena musibah. Makanya sungguh benar ucapan Imam Arthur Tusi tadi, ayat ini merupakan aslal ayat yang paling menghibur bagi yang terkena musibah. Sekali lagi, ini dalam urusan dunia jangan terlalu bersedih kalau mendapatkan musibah. Entah itu harta kita diambil, atau keluarga kita, atau siapapun, atau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan. Jangan terlalu bersedih hati. Insya Allah semua ada hikmahnya, semua ada manfaatnya. Seperti yang sering kita sampaikan, dulu ada kejadian nyata pada waktu jatuhnya pesawat di negeri kita, ada orang yang terlambat datang. Ini yang sering kita ceritakan. Terlambat datang dia ke bandara karena macet, apalagi di ibu kota. Macet dia. Awalnya mungkin dia kesal karena ditinggal pesawat. Dia mau rekreasi, namun terlambat karena kemacetan di jalan, ditinggal pesawat. Awalnya mungkin dia sedih, mungkin dia nangis, tiket hangus. Tapi apa yang terjadi setelah berapa jam setelah kejadian itu, mungkin dia malah untuk dirinya sendiri dia mungkin bergembira, senang, selamat dari musibah tersebut. Siapa yang tahu hikmah di balik musibah tersebut? Namun yakini Allah Al-Hakim, tidak mentakdirkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Alimaha man alimaha wa jahilah man jahilaha. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu hikmah tersebut. Namun yakini di balik musibah penuh dengan hikmah. Makanya sikap seorang muslim dalam urusan dunia, ajaban li amril mu'min, istimewa perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu baik. In asabathu sarra syakara fakana khair lahu. Jika diberikan nikmat dia bersyukur, gak terlalu bangga. Ini gara-gara kerja keras saya, ini karena saya dan seterusnya. Tidak, ini semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ia bergembira sesuai dengan kadarnya. Namun dia yakini semua dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khair lahu. Jika ditimpa musibah dia bersabar, itu baik baginya. Ini sifat orang muslim muslimah, mukmin mukmin yang sejati, antara as-sabar dan asyukru. Adapun dalam musibah agama ini yang paling dia khawatirkan. Banyak orang yang tidak sadar dia mendapatkan musibah yang lebih dahsyat daripada musibah dalam urusan ekonomi dan seterusnya. Di antaranya Rasul SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Mungkin dalam urusan dunia, ekonomi, jabatan dia memperoleh semuanya, tapi dia masih jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kedzaliman. Naudzubillah min dzalik. Ini musibah yang lebih dahsyat dalam urusan daripada urusan dunia. Kalau dia mati, naudzubillah min dzalik, finnar. Kalau dia berbuat syirik dan belum
bertobat. Sedangkan musibah dalam urusan dunia malah itu bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya, makanya aneh kalau ada orang yang ya sudah Allah sesatkan jauh dari Al-Quran dan Sunnah, namun ngece orang yang terkena musibah dalam urusan apa? Dunia. Padahal musibah yang dia ya alami lebih dahsyat. Ya, ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami. Makanya dalam urusan dunia jangan terlalu bersedih, jangan terlalu bergembira. Namun yang wajib, yang lebih disedihkan kalau dalam urusan apa? Urusan musibah dalam urusan agama. Ini yang Rasul khawatirkan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya. Makanya kapan lalu ada seorang oknum yang istilahnya ngece, nyinyiri. Ada sebagian teman kita terkena musibah, pondok pesantrennya dibakar dan sebagainya, ngece, kapokmu kapan katanya. Naudzubillah min dalik. Padahal ya musibah itu urusan dunia, sedangkan yang dia alami ya kesesatannya, mencela-mencela dalam urusan tauhid, dakwah tauhid dan seterusnya, ini yang lebih apa? Layak untuk dinyinyiri, tangisi istilahnya. Ya, karena sekali lagi ini yang Rasul sangat amat khawatirkan, bukan dalam urusan dunia tersebut. Iya, itu musibah, namun yang lebih dahsyat lagi musibah dalam urusan agama. Dengan dia disesatkan dari jalan Allah, dipalingkan dari kebenaran. Wala tajal musibatana fi dinina. Taib, ini poin 380. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar dan bersyukur, dan sekaligus semoga Allah menyelamatkan kita fi dunia wal akhirah. Dan semoga Allah mengangkat segala musibah kita dari urusan dunia dan urusan akhirat. Poin 381 ini masih lanjutan poin sebelumnya tentang masalah rumah tangga, tentang hubungan suami istri. Kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, wa an yuti'a irsahu fil khuruj ilal urusat wa niyahat wal hammamat, dan dilarang bagi suami untuk mentaati istrinya ketika minta izin untuk keluar ke tempat-tempat maksiat atau yang berbahaya, seperti tempat pernikahan yang di situ ada percampuran laki dan perempuan yang bukan mahram, ada hal-hal yang diharamkan, kemungkaran dan sebagainya, joget-joget ataupun hal-hal yang diharamkan. Kalau istrinya minta izin, jangan diizinkan. Kalau ngambek biar sudah, paling saya 2 hari. Kasih bakso insyaallah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin, nahkoda. Jangan kalah dengan apa? Istri. Istri juga harus tahu kedudukannya. Yang memimpin rumah tangga adalah suaminya. Apapun status suaminya tersebut, apapun darah suaminya. Seperti yang kita sampaikan, meskipun sang istri darah pink, di suaminya darah hijau misalnya, tetap suami yang sebagai apa? Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Dia yang wajib ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Suami harus punya power, suami harus punya mental pemimpin. Sekali lagi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Suami, kepala rumah tangga, tugasnya bukan hanya sekadar memberikan nafkah, uang belanja saja, namun yang lebih dari itu, bagaimana kata Allah menyelamatkan keluarga dari api neraka, yaitu tadi melarang keluarganya berbuat maksiat atau jatuh ke dalam kemaksiatan, apalagi kebid'ah, apalagi kesyirikan. Harus siapa mencegahnya. Di antaranya di sini, kalau istrinya meminta izin ke tempat-tempat yang di situ diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tempat-tempat maksiat, maka harus dia punya power untuk melarang. Kata Rasul, dilarang bagi suami memberikan izin kepada istrinya untuk istrinya keluar di tempat-tempat yang diharamkan. Adapun yang tidak diharamkan atau tempat-tempat yang mubah, maka silahkan. Waniyahat, atau tempat-tempat untuk meratapi kematian. Mungkin ada keluarganya
yang di situ lagi terkena musibah, dia ingin kumpul dengan keluarganya, ingin apa? Istilahnya nangis kur berjamaah misalnya, ya, maka dilarang. Ya, sekali lagi seorang suami tentunya harus ala ilmin juga. Al ilmu qoblal qoli wal amal. Suami sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sebelum taklim mengajari keluarganya, dia juga yang harus apa? Belajar tahu ilmunya. Jangan asal-asalan melarang namun enggak tahu ilmunya. Harus juga apa? Ala ilmin. Wa niyahat wal hammamat. Melarang juga dari hammamat, toilet-toilet yang ini sangat membahayakan. Wallahu taala alam. Yang pertama di sini toilet yang di luar rumah. Ini yang paling dimaksudkan dalam ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul dalam Sunan Tirmidzi. Kalau mau ditulis nomornya 2801. Sunan Tirmidzi hadisnya sahih 2801. Rasul SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammama." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia memasukkan istrinya ke toilet-toilet umum. Ya. Ada beberapa penjelasan di sini. Kalau kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarahnya ucapan ini, beliau mengatakan dulu di negeri Syam ada istilahnya tempat-tempat pemandian umum, ya. Di situ mungkin juga tersedia, ya mungkin ada seperti di tempat-tempat wisata, ya, pemandian umum, ada air panas, air dinginnya. Mereka apa? Kumpul dari satu, naudzubillahi min dzalik. Ini harus dilarang kalau istri ya ke tempat-tempat tersebut. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah. Dan di sini juga kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menunjukkan kenabian Rasul SAW. Dulu tidak ada hammamat, kata beliau seperti di negeri Syam yang terbuka untuk umum. Ya, bahkan kata beliau juga ada tempat untuk pijat dan seterusnya. Ini hati-hati, jangan dibolehkan. Ini tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam riwayat yang lain, kalau kita bahas juga kemarin masalah aurat perempuan, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa dari perempuan yang membuka bajunya di tempat yang bukan rumahnya, Allah akan menyingkap aibnya, istilahnya demikian. Maka harus hati-hati, terutama bagi kaum wanita. Meskipun sekarang misalnya di hotel, ya meskipun tertutup, namun sekarang ada apa kamera yang, ya naudzubillah min dzalik, hati-hati. Ya, atau beli baju kemudian melepas bajunya di tempat-tempat, ganti-ganti baju tersebut, hati-hati juga. Sekarang luar biasa mengerikannya masalah apa? Teknologi yang disalahgunakan ini. Maka ya selayaknya untuk waspada dan berhati-hati. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari, masih lanjutan poin sebelumnya tadi, wa an yuti'aha fi hawaha, dan dilarang bagi suami untuk mentaati semua keinginan istrinya, yaitu dalam hal yang tidak ya dibolehkan oleh syariat alias yang bermaksiat. Adapun kalau memang ya itu untuk menyenangkan istrinya dan dia mampu dan itu tidak bermaksiat kepada Allah, kenapa tidak? Seperti yang kita sampaikan kemarin, ya, kalau antum bisa tiap hari ngasih uang belanja 1 juta yang itu tidak mubadzir, kenapa tidak? Kalau mampu, ya. Atau antum menyenangkan dengan belikan apa HP yang terbaru, ya silahkan, ada masalah selama itu memang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadis yang dibawakan di sini wallahu alam tidak sahih insyaallah taala, sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Rajihi. Kata ya penulis sini ada riwayat waman atau imrata fi kulli ma turid akabathu atau akabathu ala wajhi finnar. Ini sekali lagi tidak sahih.
Barang siapa mentaati istrinya dalam hal yang dia inginkan, maka Allah telungkupkan di atas wajahnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Coba sekali lagi, ini tidak sahih. Namun sudah kita sampaikan bahwasanya yang paling wajib ditaati adalah suami bagi seorang istri. Sampai Rasul mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Seandainya aku dibolehkan merintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Namun karena sujud hanya untuk Allah, maka sekali lagi tidak boleh memerintahkan untuk sujud. Cuma ini menunjukkan bagaimana kedudukan suami, bagaimana kewajiban istri taat kepada suaminya. Bukan malah apa? Sebaliknya, suami ganggu saja meskipun istrinya meminta sesuatu yang diharamkan misalnya. Ya harus apa? Punya tadi jiwa kepemimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, dan dia ingat di hari kiamat pasti akan ada pertanggungjawaban tentang anak dan istrinya tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang akan yang dipimpinnya. Suami pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya di dunia harus dia punya apa? Jiwa kepemimpinan. Dia wajib bertanggung jawab. Jangan sampai anak dan istrinya jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Poin berikutnya masih sama, wa an yuti'aha fi uquqi walidayh. Dilarang bagi suami mentaati istrinya dalam mendurhakai kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kadang ada istri-istri yang tidak tahu diri, inginnya dimanja oleh suaminya 1000%, padahal mertuanya masih hidup, masih ada. Suaminya ingin berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup, namun inginnya apa? Dia yang menguasai semuanya. Suaminya mau menjenguk mungkin orang tua yang sakit, tidak dibolehkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh ditaati. Kepala rumah tangga, laki-laki, tetap yang paling wajib baginya berbakti kepada kedua orang tuanya lebih daripada anak dan istrinya. Mungkin kita ingat kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian apa? Tertimpa batu yang besar mulut guanya sampai tidak bisa keluar. Mereka pun bertawasul kepada Allah dengan amal-amal saleh mereka. Di antaranya ada yang tawasul dengan berbaktinya dia dengan kedua orang tuanya. Di antaranya dia ceritakan, ya Allah, ringkasnya aku punya kedua orang tua, yang mana aku tidak memberikan susu kepada anak dan istriku sebelum aku berikan kepada orang tuaku. Sampai suatu malam dia membawa segelas air susu, sedangkan orang tuanya masih tidur. Dia nggak mau membangunkan orang tuanya. Gelas dia pegang terus sepanjang malam. Sampai anak-anaknya itu merengek-rengek minta susu tersebut. Namun orang ini, laki-laki ini, ayah ini tetap bersikeras orang tuanya yang lebih layak mendapatkan susu tersebut. Meskipun anaknya merengek, ingin dia berbakti kepada orang tuanya tadi. Sampai betul orang tuanya bangun, dia kasihkan. Kata dia, ya Allah, jika aku berbuat itu karena mengharapkan wajahmu, bukakan gua tersebut. Dan Allah bukakan. Ini al-amal saleh. Ini seorang istri harus tahu bahwasanya suami masih punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Meskipun demikian, seorang laki-laki juga membantu istrinya berbakti juga kepada orang tuanya. Tapi yang paling utama bagi seorang laki-laki, ayah dan ibunya terlebih dahulu. Mertua, iya yang kedua. Kalau bisa dibagi dua-duanya kebaikannya, oke, bagi dua-duanya. Tapi kalau misalnya ada istilahnya dalam satu waktu, misalnya bapak aslinya kandungnya minta tolong diantarkan ke tempat fulan, bapak mertua minta diantarkan dalam satu waktu bersamaan, tidak bisa ditunda-tunda, maka seorang laki-laki wajib mendahulukan ayahnya. Sang mertua nggak boleh iri, nggak boleh protes, harus tahu ini hukum syariat.
Ya, sekali lagi tetap kewajiban berbuat baik kepada semuanya. Coba kalau mau diperbandingkan, mau mana yang didahulukan, ini yang harus apa dipahami. Ini hukum syariat, Allah lebih tahu kemaslahatan manusia. Nah, maka haram bagi suami mentaati istrinya dalam mendurhakai kedua orang tuanya. Tetap seorang suami menasihati istrinya dengan baik. Istausu bin nisa'i khairan, kasih pemahaman yang benar. Dia wajib untuk apa? Mendahulukan orang tuanya. Wa qat'i rahimihi, tidak boleh sang suami mentaati istrinya kalau disuruh untuk memutuskan tali silaturahim. Ya, misalnya istri karena ada sedikit pertengkaran dengan mertua dan seterusnya mengatakan tidak usah ke orang tuamu, pilih saya atau orang tuamu. Maka yang mana yang dipilih? Ya kalau bisa dua-duanya tetap dengan dinasehati tadi dikasih bakso dipahamkan dulu, didoakan, nggak langsung apa aku ceraikan kamu, jangan dulu. Jadi sekali lagi harus juga apa dengan ketenangan, kemudian dinasehati, didoakan. Kalau bisa sekali lagi dua-dua digabungkan. Tetap istri kita dinasehati, namun tidak boleh kita mengikuti kemauannya dalam bermaksud kepada Allah, terutama dalam memutuskan tali silaturahim dengan orang tua. Kemudian wa muwasati akhi, dilarang mentaati istri kalau tadi suaminya ingin berbuat baik kepada saudaranya. Atau muwasati akhi fillah, dalam bantu saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya harus seorang istri mensupport suaminya dalam hal yang baik, dalam ketaatan kepada Allah, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Barangkali dengan suami berbakti kepada kedua orang tuanya, hidupnya lebih barokah, mendapatkan doa orang tua, maka rumah tangganya juga akan apa? Lebih baik lagi. Bukan malah apa disuruh memutuskan tali silaturahim. Naudzubillahi min dzalik. Adapun hadis ini juga tidak sahih, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Khalifuhunna tarshudu wa yubarak lakum. Selisihilah istri kalian, kalian akan mendapatkan petunjuk dan dibarokahi. Ini sekali lagi ini tidak sahih, cukup sabda Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Rasul bersabda tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Namun poin berikutnya kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wa naha an dirarihinna wal i'tida'i alaihinna. Namun juga tidak boleh suami mencelakai, memadaratkan istrinya, mendolimi istrinya. Naudzubillahi min dzalik. Dalilnya firman Allah surat At-Talaq ayat yang ke-6, wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kalian memadaratkan, mencelakai mereka untuk menyempitkan hati mereka. Misalnya sang suami punya harta banyak, namun tiap hari kasih naudzubillahi min dzalik makan kerupuk kecap tahu misalnya, apalagi memang dari awal niatnya tidak baik. Makanya nikah, entah nikah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, itu kata para ulama hukumnya bisa salah satu dari 5 ahkam asyariyah. Bisa wajib, bisa mustahab, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh. Jadi nikah itu entah sekali lagi nikah pertama atau kedua alias poligami, itu hukumnya bisa berbeda-beda tergantung kondisinya. Bisa nikah itu wajib kalau dia mampu dan dia punya syahwat, dan kalau dia tidak segera menikah, entah menikah yang pertama atau yang kedua, kalau nggak segera menikah dia jatuh ke dalam perzinahan, hukum nikah itu wajib baginya. Yang kedua, kalau dia punya syahwat, punya kemampuan nikah, namun dia tidak sampai khawatir jatuh ke dalam perzinahan,
Ya, karena tegangan kan beda-beda. Ya, ada yang kalau nggak disalurkan akan jatuh ke dalam perzinahan. Yang kedua ini tidak, nggak sampai khawatir jatuh ke dalam perzinahan. Hukumnya mustahab. Yang ketiga, hukum nikah bisa haram kalau tujuannya tadi ingin menyakiti istrinya. Dulu waktu anak SMA cinta anak ditolak. Ya, sekarang anak punya kedudukan. Kamu ingin sama saya, ingat balas dendam. Ya, nah, ini haram menikah. Paham? Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Hukum nikah entah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga keempat, ini ada beberapa hukumnya, ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram. Yang kita pembahasan tadi jangan menyakiti istri, mungkin di antaranya juga tadi memang dari niat awalnya untuk menyakiti istrinya, maka nikahnya itu haram kata para ulama. Ya, seperti tadi gambarannya, mungkin dia ingin balas dendam kepada istrinya tadi yang dulunya pernah menolak cintanya sampai dia mungkin stres dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, bisa jadi nikahnya itu hukumnya makruh, yaitu kalau dia tidak punya syahwat namun menikah. Ya, padahal istrinya masih ingin untuk mendapatkan nafkah batinnya. Ya, maka ini bisa makruh kalau dia tidak memberitahukan kepada istrinya tersebut. Nah, mubah kalau dia tidak punya syahwat namun dia memberitahukan kepada istrinya hanya ingin menikahi untuk membantunya. Mohon maaf, mungkin ada janda punya banyak anak. Ya, ini orang sudah laki-lakinya sudah tua, tapi dia miliarder. Dari wadah uangnya nggak ada manfaatnya, dia nikahi janda dengan banyak anak tadi, tujuannya satu, untuk menafkahi, membantu. Dia nggak punya syahwat, tapi kata ulama harus dia sampaikan. Kalau perempuannya oke, insya Allah ini namanya nikahnya mubah. Paham? Baik. Intinya seorang laki-laki harus pertengahan dalam menyikapi istrinya. Ya, tidak boleh mendoliminya, namun juga tidak boleh sampai kalau istilahnya menuhankannya, yang gangge saja. Harus pertengahan. Dalam hal yang baik, kenapa tidak dia support istrinya? Namun dalam maksiat harus dia tegas. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, tetap sekali lagi tidak boleh mendolimi, kasihani, sayangi. Namun ada batasannya. Nah, poin 385 ini masalah bersambung. Wa amara bil adli wa taswiyati fil qismati bainahunna. Dan Allah dan Rasulnya memerintahkan berbuat adil kepada para istri-istri kalau sudah poligami. Ini sedikit bicara masalah poligami. Baik, semoga nggak ada yang tersinggung. Yang pertama, poligami syarat Islam. Dalilnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah perempuan 2 atau 3 atau 4. Rasul mengatakan wa atazawwajun nisa, aku menikahi perempuan-perempuan. Ini syarat Allah dan Rasulnya. Haram untuk dilecehkan, haram untuk dinyinyiri. Bisa kufur, batal Islamnya kalau orang itu menghina poligami. Allah berfirman, "Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tahtazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperalat, jangan minta maaf karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus betul-betul dihormati, dihargai. Adapun prakteknya tadi, sekali lagi, hukum nikah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini ada perinciannya. Kalau misalnya sang laki-laki tersebut tidak cukup dengan satu, namanya orang beda, makan nasi saya beda. Ada yang 1 piring sudah cukup, ada yang 2 piring malah nggak cukup. Sekali lagi, kata para ulama, kalau satu saja belum bisa, istilahnya menjaga kehormatannya, nikah satu, mungkin sang laki ini khawatir jatuh ke dalam perzinahan, karena kurang
puas dengan yang pertama dan seterusnya, atau mungkin karena istrinya ada penyakit dan sebagainya, atau tadi tegangannya terlalu tinggi, nggak cukup dengan satu, dan dia mampu untuk nikah yang kedua, ataupun adil dalam menikah yang kedua, maka hukumnya wajib dia poligami. Dan bagi seorang istri yang soleha, wajib mendukung daripada suaminya jatuh ke dalam yang haram. Ya, itu yang pertama. Hukum poligami bisa wajib. Kalau tadi sudah mampu, insya Allah dia bisa berbuat adil, dan dia kalau nggak menikah lagi, dia jatuh ke dalam perzinahan, wajib hukumnya nikah yang kedua, atau mungkin tak ketiga, ataupun yang keempat. Batasnya cuma sampai 4 saja, haram lebih dari itu. Yang kedua, hukumnya bisa mustahab. Artinya dia satu saja sudah cukup sebetulnya. Cuma untuk memperbanyak anak keturunan, maka sekali lagi dia hukumnya mustahab. Bisa haram tadi, untuk menyakiti istrinya dan seterusnya. Perinciannya kurang lebih sama dengan hukum nikah yang pertama tadi. Dan kata para ulama, tidak ada kewajiban atau syarat izin yang pertama, tidak ada. Ini hukum syariat, jangan protes. Naudzubillah min dalik. Ini secara hukum syariat. Namun demi kebaikan bersama, alangkah baiknya musyawarahkan, sekali lagi dibicarakan dulu. Jangan ngomong asal enaknya saja, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Hati-hati. Laki-laki harus gentle. Ngomong daripada nggak nyaman kalau tidak ketahuan yang pertama. Lebih baik di depan ngomong, saya mau nikah yang kedua. Mungkin juga karena alasan tadi, daripada saya jatuh ke dalam perzinahan. Tentunya dia juga punya persiapan, punya ilmu juga. Jangan asal bondo nekat saja. Kemudian juga seandainya suami istrinya tadi nggak mengizinkan, tetap dia misalnya tetap nekat, karena memang sudah kewajiban dia, daripada dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Kata para ulama, seandainya isi yang pertama tadi sampai jatuh sakit karena mikiri, dia nggak berdosa. Sang suami, karena nggak ada syarat harus minta izin. Cuma sekali lagi, karena di negeri kita ini harus juga harus dicatat di pemerintahan, kan dibolehkan juga di pengadilan nikah lebih dari satu, dan itu harus mendatangkan isi pertama. Makanya lebih baik terus terang, insya Allah istri akan mendukung. Mau dicoba? Anda nggak ikut? Anda cuma ngasih gambarannya saja. Baik. Intinya kita mencari sakinah mawaddah warahmah, harus betul-betul ala ilmin. Cuma tadi tidak ada syarat minta izin kepada yang pertama. Cuma alangkah baiknya tadi apalagi di negeri kita butuh tadi perizinan. Kemudian harus adil dalam masalah apa? Kalau masalah cinta tidak bisa. Ini masalah hati. Makanya Allah mengatakan, walan tastati'u anta dilu bainan nisa'i wala harastum. Kalian tidak mungkin sanggup berbuat adil terhadap perempuan-perempuan istri-istri kalian, meskipun kalian sudah berusaha. Ini kata ulama sepakat dalam masalah urusan hati. Jangankan kepada istri, anak-anak kita sendiri. Antara anak pertama, kedua, ketiga, empat, hati kita beda, betul tidak? Demikian pula dengan isi-isi. Cuma jangan sampai dia omongkan. Hati-hati, perang dunia ketiga nanti. Intinya, tetap harus adil, kata ulama dalam 4 hal. Sandang, pangan, dan papan. Dalam masalah rumah, misalnya yang satu dibelikan rumah, yang satu hanya dititipkan ke keluarganya padahal dia mampu membelikan. Jangan, belikan dua-duanya. Masalah pakaian juga demikian. Kalau memberikan yang satu, berikan juga yang lainnya. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga masalah nafkah, uang belanja. Namanya adil, nggak harus sama. Sama dengan pakaian tadi. Yang satu tingginya 180, 170, pakainya sama, nggak mungkin. Sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula dalam uang belanja. Yang satu anaknya 4, yang 2 anaknya misalnya 1 atau 2, beda. Paham? Jadi sekali lagi ini yang harus disamakan. Dan yang keempat, masalah al-mabit, bermalam.
Ya, yang satu malam ini ya, satu malam harus apa? Adil. Ya, sekali lagi harus betul-betul paham ilmunya sebelum berbuat. Al ilmu qoblal qoli wal al amal. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.